Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ayu Hari Mardikati Rahma, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 2461011444661. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi ekonomi dengan materi kebutuhan manusia dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Islam Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masuk semuanya? Ya. Oke. Sebelum belajar dimulai, minta tolong bawa meja kursinya dilihat mungkin ada sampah, bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih, alhamdulillah kalau sudah bersih. Sebelum belajar dimulai, minta tolong ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas hari ini, minta tolong dipimpin teman-temannya. Siapa yang bertugas hari ini? Yang lain bisa berdiri dengan sikap sempurna. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Ayu mau absen dulu ya. Jangan lupa kasih kata-kata hari ini untuk penyemangat kita. Meskipun siang hari, tapi tetap semangat pagi.
Askia Madina Arahma. Oke, semangat, nggak lelah ya. Aisyah Cynthia Salim. Ya. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain ya. Aisyah Putri Arini. Oh, hidup ibadah. Iya, enggak, bukan yang lain ya. Angelin Ramadian Hasana. Oh, enggak ada jalan pintas. Berarti teman-teman harus berproses ya. Fitria Anggraini. Oh, jangan terlalu banyak omong berarti ya, teman-teman. Vina Abida Salima. Oke. Hanifah Hikal Ismiati. Oke, jangan berhenti berharap itu ya. Ikhtiara Nabila Putri. Iya, percaya sama diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri ya gimana ya? Indah Nazulfa Zainal. Jangan menyerah, tetap semangat ya. Kanaya Deva Nur Fadila. Iya, tetap semangat belajar. Kalila Salwa. Yo, jangan menyerah, fokus, Kak Tersat. Tengok-tengok ya. Kiki Evrilia Hirahma. Ya. Oh, jalannya panjang, sepanjang jalan kenangan. Iya. Nabila Asmi Syamimi. Iya, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nafisa Putri Nur Agustin. Wah, kan dilihat kesulitan nggak itu ya, nggak kemudahannya ya, kesulitannya ya. Iya. Rifatu Setiawati. Iya, jangan menyerah untuk mencari ilmu ya, karena cahayanya katanya Mbak Rifatus. Talita Nurzayan. Jangan bersedih, tetap harus tersenyum, nggak boleh sedih-sedih. Umrah Aturiza. Yang keras temannya nggak dengar. Ya, keras. Jangan malu bertanya, karena salah satu jalan untuk kebijaksanaan. Widya Oktaviana. Iya, sedikit ilmu tetap harus diamalkan. Siti Nur Aisyah. Tidak perlu kata-kata. Firatul Kaisya. Terus membaca. Baca apa dulu ini? Baca semuanya ya, karena membaca adalah jendela ilmu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Bu Ayu mau tanya, minggu kemarin, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Oh iya, tentang kelangkaan. Masih ingat apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi permintaan lebih besar daripada sumber. Kelangkaan adalah kondisi di mana permintaan ini lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia. Ya, contoh kelangkaan. Oh ya, ada kelangkaan BBM, kelangkaan air bersih, dan kelangkaan lapangan pekerjaan. Oke, berarti teman-teman masih ingat ya materinya yang minggu lalu tentang kelangkaan. Ya, hari ini aku mau kasih satu video sebagai gambaran kita untuk apa yang hari ini kita pelajari. Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Mama, uang jajan kakak ditambahin dong, Ma. Mama, tas aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain.
gimana ya? Uang sudah dari tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Ah, enggak. Jangan. Ayo, nabung di bank aja, Mam. Aman. Kan dijamin LPS. Ayolah, Mam. Belajar aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu nabung di bank, dijamin LPS. Ya, dari video tadi kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Menabung, kebutuhan, mana yang benar? Menabung apa kebutuhan ini? Kebutuhan, ya. Nah, ini materi kita adalah tentang kebutuhan manusia. Tapi sebelum itu, Bu Ayu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai kebutuhan manusia serta mampu menyusun skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu kebutuhan manusia itu apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ada lagi? Ada yang lain? Untuk mencapai kesejahteraan. Mungkin ada pendapat yang lain. Apa itu kebutuhan? Ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang mau saya beli. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Sesuatu yang mau dipenuhi. Oke, benar jawabannya semua ya. Nah, yang kedua, ada berapa macam jenis kebutuhan sih? Kebutuhan manusia itu ada berapa macam jenis? Ada yang tahu ada berapa? Apa saja? Iya enggak? Primer, sekunder, tersier. Benar nggak sih? Coba ya kita lihat video penayangan video kali ini. Jenis-jenis kebutuhan. Mungkin teman-teman yang lalu bisa bicara primer, sekunder, tersier. Hari ini nanti akan lebih berkembang lagi. Ya, dari video kita simak bersama-sama jenis-jenis kebutuhan manusia. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama, dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang gue sebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi.
Bentar deh, Mama akan memilih dulu untuk kebutuhan yang tadi. Kira-kira harus berapa ya kalau barang tersebut kami beli? Syukurlah masih cukup uang Papa untuk membeli barang selanjutnya. Oh iya, tadi aku sudah izin kepada Mama dan Papa untuk membeli jam tangan baru. Selain itu, aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan tersier. Akhirnya, aku dan Mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah itu, kami langsung kembali menemui Papa dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, tak lama aku, Mama, dan adik akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga, kami merasakan tubuh yang lebih sehat. Setelah kami selesai berolahraga, kami beribadah dulu, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Walaupun tidak terlihat, tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berhentilah kami di depan toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang dibeli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada demam. Langsunglah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ayah langsung masuk dan memberi obat untuk adik. Nah, obat demam itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Syukurlah demam adik masih teratasi. Oh iya, tadi kata ayah juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena dipersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut waktunya ya. Akhirnya kami sudah sampai rumah kembali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, ternyata jawabannya lebih berkembang. Tadi teman-teman jawab, kebutuhan itu ada 3, Bu. Sekunder, primer, dan tersier. Ternyata jenis-jenis kebutuhan itu dibedakan menjadi berapa tadi? 4, berdasarkan intensitasnya, sifatnya, jenis, dan waktu. Ternyata lebih berkembang ya. Mungkin dulu teman-teman saat dibangun di SMP kan hanya sekunder, primer, tersier gitu ya. Nah, sekarang ternyata saat ini sudah lebih berkembang. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dari video tadi atau sudah jelas? Ya. Ini temannya ada yang tanya, kenapa kebutuhan manusia itu bertambah? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambah? Yang biasanya aja lah, yang paling dekat dengan kita. Kemarin teman-teman pada saat masih duduk di SMP kebutuhannya begini, sekarang di SMA sudah beda lagi. Disebabkan karena apa salah satunya? Penghasilan. Ya, salah satu penyebab kebutuhan itu bertambah adalah penghasilan. Bisa juga disebabkan oleh pendidikan. Bisa. Loh kok bisa, Bu? Iya, karena kan otomatis teman-teman pendidikannya semakin tinggi, berarti kebutuhannya juga semakin banyak. Iya. Baik, untuk lebih jelasnya, Bu Ayu mau menjelaskan di slide ya, di PPT slide. Kebutuhan tadi sudah. Ya,
Macam-macam kebutuhan. Bentar, tak besarkan. Ya, macam-macam kebutuhan bisa berdasarkan intensitasnya ya, seperti yang kita bahas tadi, berdasarkan sifatnya, subjeknya, dan berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, kalau yang sebutkan teman-teman tadi, yang primer, sekunder, dan tersier ternyata adalah menurut intensitasnya. Kebutuhan primer, teman-teman sudah tahu kebutuhan primer itu yang harus kita beri dulu Bu sebelum yang lain. Ya, contohnya ada apa? Baju, rumah, ya, makanan, ya. Terus kebutuhan sekunder baru kita penuhi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya handphone, TV, ya, laptop bisa. Terus kebutuhan tersier, teman-teman sudah hafal tersier itu yang berhubungan dengan yang mewah-mewah, Bu, barang-barang mewah, iya. Nah, kalau sudah primer terpenuhi, sekunder terpenuhi, baru kebutuhan tersier. Ada apa saja kebutuhan tersier? Mobil, transportasi mobil, terus perhiasan, villa ya. Kalau sudah terpenuhi, kalau sekarang kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ternyata kebutuhan itu banyak ya Bu, gak tiga tok ya. Nah sekarang kebutuhan berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat fisik dan material dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh tubuh. Contohnya apa? Olahraga. Nah, saya nggak senang olahraga, itu harus sedikit-sedikit jalan berapa itu. Karena itu adalah kebutuhan jasmani kita. Kalau kebutuhan rohani, kebutuhan yang bersifat kejiwaan, dirasakan oleh jiwa kita. Contohnya, beribadah. Teman-teman kan merasa ya, aku loh, gimana dorong sembahyang. Kan gak enak ya. Sebelum kebutuhan itu terlaksana, terpenuhi. Lah itu, ternyata kebutuhan rohani itu berdasarkan sifatnya. Terus selanjutnya kalau kebutuhan berdasarkan subjeknya Bu apa? Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ya tergantung masing-masing, tergantung subjeknya. Karena kebutuhan saya dan kebutuhan teman-teman pasti berbeda. Teman-teman juga begitu. Kebutuhannya Mbak Askia sama yang lain kan juga berbeda. Makanya disebut kebutuhan berdasarkan individunya, berdasarkan subjeknya. Kalau yang kebutuhan yang kedua, kebutuhan kelompok, kebutuhan yang dibutuhkan secara umum, dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apa contohnya? Apa? Jembatan. Terus ada lagi apa? Jalan raya. Terus ada lagi yang paling dekat dengan kita. Transportasi umum, boleh. Masjid, lah itu. Ternyata kebutuhan, itu juga kebutuhan ya, tanpa kita sadari ya. Padahal selama ini yang kita kenal itu hanya sekunder, primer, tersier aja, ya kan? Nah, selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada sekarang dan ada masa depan. Kebutuhan sekarang itu ya harus sekarang dilakukan, nggak bisa ditunda-tunda. Contohnya misalkan kita sakit, yang kita butuhkan apa? Obat. Kan nggak bisa ditunda, besok aja. Oh sakitnya sekarang, ya nggak bisa ditunda. Berarti harus sekarang. Makanya ada sekarang dan masa depan. Kalau kebutuhan masa depan, nabung, asuransi jiwa ya, seperti yang tadi di video ada asuransi. Menabung asuransi itu kan kita melakukannya hari ini. Ya, tapi manfaatnya bisa kita rasakan nanti saat kita butuhkan di masa nggak tahu kapan, ya kan? Kita juga tidak berdoa misalkan sakit kan nggak berdoa sakit, tapi kita sudah bayar asuransi kesehatan tiap bulan bayar. Wah, kan nggak bayar duduk aku Bu, Mama. Iya, kan bayarnya tiap bulan ya. Nah, itu nanti bisa digunakan pada waktu di masa yang akan datang. Tapi pengorbanannya mulai dari hari ini. Nah,
Tadi yang kita bahas faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada tingkat kepuasan, gaya hidup. Kalau gaya hidupnya sosialita akan berbeda dengan gaya hidupnya yang mbak-mbak pondok. Bener nggak sih ya? Teman-teman yang sekolahnya di elit akan berbeda kebutuhannya dengan teman-teman yang sekolahnya berbasis pondok. Kalau berbasis pondok, butuhannya apa? Kitab, ya, buku. Kalau yang elit biasanya lebih yang ke tersier ya. Terus penghasilan yang didapat. Kenapa penghasilan itu juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Semakin banyak penghasilannya, maka kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Karena apa? Kalau kebutuhan, kalau penghasilan sedikit, maka yang dipenuhi hanya kebutuhan sekunder aja. Soalnya nggak bisa untuk memenuhi yang lain. Tapi kalau penghasilannya bertambah, otomatis akan memenuhi kebutuhan di primer, memenuhi kebutuhan tersier ya. Semakin banyak penghasilannya juga akan kebutuhannya juga meningkat. Pendidikan. Pendidikan, Bu? Iya. Kebutuhannya anak TK, anak SD, SMP, SMA, dan kuliah itu kan berbeda. Nah, anak SD sangu 10.000 sudah cukup. Tapi kalau kuliah boten cukup, Bu. 10.000 digawe opo? Ya, tugasnya banyak. Lah itu pendidikan juga mempengaruhi. Pekerjaan gimana, Bu? Kok bisa mempengaruhi kebutuhan? Pekerjaannya yang ke sawah akan berbeda dengan pekerjaannya yang di kantor. Kalau pekerjaannya yang di sawah itu cukup pacul ini bisa digunakan sampai beberapa tahun. Ya, tapi kalau kebutuhannya yang di kantor, bolpen itu ya gak mungkin bertahun-tahun ya. Hal yang kecil seperti itu, pekerjaan juga mempengaruhi. Nah, ini ada perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kita harus bisa membedakan apa sih ini keinginan apa kebutuhan ya. Kalau keinginan tidak harus dibeli. Tapi kalau kebutuhan harus dibeli. Perbedaannya kita lihat. Kalau keinginan tidak terlalu penting, kalau kebutuhan tidak tergantikan. Kalau keinginan butuh pertimbangan, kalau kebutuhan tanpa pertimbangan. Kalau keinginan bisa digantikan, kalau kebutuhan penting dan darurat tidak bisa digantikan. Contohnya apa? Teman-teman misalkan jalan-jalan ke mall, lihat ada orang jualan kerudung, ya. Loh, Abi, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman rasakan. Iki kepingin apa aku butuh? Oh, Abi, tapi kok duit sik kate lah, berarti itu adalah keinginan. Harus ada butuh pertimbangan. Bisa digantikan kan? Iya, kan masih ada kerudung yang lain di rumah. Karena itu hanya sebuah keinginan. Beda lagi kalau itu beli seragam. Kan kebutuhan ya. Gak bisa disemayani. Ya apa buang sekolahnya ini butuh seragam. Harus dibeli. Kan beda dengan keinginan. Kalau baju biasa, oh, pasti mau dibeli untuk seragam. Terus kapan-kapan aja belinya lah. Itu berarti adalah sebuah keinginan. Masih bisa digantikan, perannya masih bisa digantikan yang lain. Kan masih ada baju-baju yang lain. Tapi kalau seragam sebagai kebutuhan teman-teman, sebagai pelajar, kan tidak bisa diganti. Sekarang saya tanya, kalau makan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan apa keinginan? Yakin kebutuhan? Apa bisa dua-duanya? Ya. Ada bisa jelaskan? Kalau makan ini bisa jadi kebutuhan, juga bisa jadi keinginan. Gimana penjelasannya? Mungkin teman-teman bisa mengungkapkan penjelasannya. Oh, kebutuhan ini bisa jadi keinginan, juga bisa jadi kebutuhan. Ya, saat makan ini jadi kebutuhan, kan saat gimana, Bu? Sampai pas lesu, ya kondisi
lemes, sudah waktunya makan lemes, nggak ada daya, berarti teman-teman butuh makan. Nek gak makan gemetar, Bu. Aku kayak uang loro, kayak seperti orang sakit, gemeter. Berarti teman-teman harus makan. Nah, makan ini juga bisa jadi keinginan. Manakala teman-teman ini gak lapar, tapi tiba-tiba ada tukang bakso. Aku kejar bakso ini kok enak kayak Ada orang lewat somai. Aku kepingin somai. Padahal teman-teman tidak kondisi lapar. Ya, tapi karena memenuhi hasrat keinginan. Makan bisa jadi keinginan, juga bisa jadi kebutuhan. Ada ditanyakan sampai sini teman-teman? Sudah? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Sebelum Bu Ayu memberikan LKPD, hari ini masuk semua ya? Kita berhitung 1 sampai 5. Nanti yang kelompok 1 jadi 1, kelompok 2 jadi 2, kelompok 3 jadi ketiga, kelompok 4 jadi keempat, kelompok 5 jadi kelima. Nanti tempat duduknya bisa berhadapan-hadapan. Ya, hitung mulai 2, 5. Silakan bisa membentuk kelompok. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3, 4 sama 4. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok berapa? 3. Kelompok berapa sayang? 4. Maju dikit boleh? Mau lewat? 2. 1 ini. 2. 1. Ya, masing-masing kelompok itu perintahnya berbeda. Kelompok 1 itu ada menjelaskan tentang kebutuhan. Jangan lupa dibuat poster, digambar, di baliknya boleh. Yang kelompok 2 itu ada yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi kebutuhan dan jelaskan. Ini sudah ada, nanti bisa di sini contohnya. Lah, faktornya. Yang kelompok 4 itu tentang kebutuhan dan keterbatasan. Ya, itu di situ sudah ada kebutuhan. Riko nama teman ya. Itu ada makan siang, kira-kira berapa, manfaatnya apa. Itu tingkat urgensi, tinggi, sedang, apa rendah. Nah, terus yang di bawah itu menyusun skala prioritas. Kebutuhannya apa ditulis di situ, prioritasnya apa, penting, sedang, atau bisa ditunda. Alasannya kenapa bisa ditulis di kolom sebelahnya. Yang kelompok 3 mengenai tentang kebutuhan, mengelompokkan kebutuhan berdasarkan waktu dan sifatnya. Iya. Jangan lupa ditulis namanya, nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa.
Nanti yang tugas presentasi 2 saja, ditunjuk perwakilan dari kelompoknya, ya. Yang presentasi maju ke depan, 2 saja, cukup 2 saja, enggak apa-apa. Perwakilan. Ditulis nama kelompoknya ya, jangan lupa. Ya, ada yang nulis, ada yang dikte. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis, ya. Nah, apa? Ini kebutuhannya terserah Bu. Iya, terserah. Alasannya, yang penting makanya ada alasan pemilihannya. Teman-teman mau pilih yang urgent itu apa, ya. Alasannya apa, ya. Boleh sesuai atasnya boleh. Apa sayang? Antara primer, sekunder, Jasmani. Kalau primer, sekunder, tersier itu adalah berdasarkan dari intensitasnya. Ya, kalau sifatnya berdasarkan intensitasnya kan. Ya, kalau sifat itu kan ada kebutuhan rohani. Tadi yang rohani beribadah, beribadah, tuh, ya.
Ya, paham ya? Kalau laptop kan berarti tadi masuk di iya intensitas. Kebutuhan apa? Sekunder. Ya, kan setelah heeh, ya primer, sekunder, tersier. Ya, kalau kenapa? Bimbingan belajar itu kebutuhan sampean bisa dirasakan nggak? Iya, berarti berdasarkan sifatnya. Heeh. Kan kalau nggak belajar rasanya gimana gitu ya. Heeh. Udah bisa. Boleh satu. Sudah selesai? Belum? Ya, dilanjutkan dulu. Sudah. Bentar ya, tunggu temannya. Sudah.
Sudah selesai kelompok 2. Ya, lanjutkan dulu. Mari ini. Sudah lah. Ya. Ya, sebisanya aja. Kenapa? Ya. Sudah? 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Ya, nanti siapa yang mau presentasi? Ya. Sudah selesai? Belum? Sudah. Tunggu bentar ya, kelompok 1 belum. Nanti siapa yang mau presentasi? Yang maju siapa? Yang maju. Kamu? Ya. Berdua, jangan sendiri. Yuk, sambil nunggu yang belum, coba tangan kanan diangkat. Tangan kanan, tangan kanan. Tangannya ke kanan, pegang pundak temannya. Digerak-gerakkan. Ganti, tangannya ke kiri. Digerak-gerakkan, tangannya ke depan. Digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Hihi. Lagi. Soalnya lo anak sing gorong kroso ya. Lagi yuk. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya jempol digoyang. Oke, sudah? Siapa yang mau presentasi dulu hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 1 boleh. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? 3? Ya, ayo 3 dulu, enggak apa-apa.
Vaksin aja. Ya, bisa dimulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik, yaitu mengelompokkan kebutuhan berdasarkan waktu dan sifat. Kebutuhan sekarang penjelasannya ialah kebutuhan yang dibutuhkan masa sekarang. Contoh dalam kehidupan pelajar yaitu pensil dan buku. Kemudian ada kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang dibutuhkan pada masa depan. Contoh dalam kehidupan pelajar yaitu membayar rumah sakit, BPJS. Terus ada kebutuhan jasmani, penjelasannya ialah kebutuhan yang dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya seperti berolahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dapat dirasakan oleh jiwa. Contohnya ialah seperti beribadah. Dari analisis kasus kita, kebutuhan kita memberi laptop berdasarkan waktu masa depan, berdasarkan sifatnya, intensitas, alasannya, karena ini termasuk kebutuhan sekunder yang mana disebut dari alasannya itu dan berguna. Kedua, dengan belajar. Waktu misalnya sekarang, sifatnya ini. Alasannya hari ini kita dibutuhkan pada saat sekarang untuk memenuhi ketiga, kebutuhan satu hari dengan waktu kebutuhan berdasarkan sifat intensitas. Alasannya setelah sesuatu lama masih layak dipakai, maka kita tak perlu membelinya sendiri. Kebutuhan keempat, belajar. Biasanya waktu sekarang, biasanya sifat ini. Alasannya hari ini akan kita butuhkan sepanjang waktu untuk menenangkan jiwa kita. Sekian dari kelompok 3. Mungkin ada ditanyakan dari kelompok 3. Sudah? Sudah paham ya? Oke. Boleh duduk kelompok 3. Kelompok yang sudah siap, kelompok 4 boleh? Agak ke sini sayang. Saya minta tolong itu dibawa aja, apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebutuhan dan keterbatasan, yakni kebutuhan Riko. Yang pertama ialah makan siang dengan biaya 15.000. Manfaat memenuhi kelangsungan hidup. Tingkat urgensi tinggi. Untuk yang kedua, kebutuhan Riko berupa iuran ekstrakurikuler. Biaya yang dibutuhkan 200.000. Manfaat menambah skill pada diri. Tingkat urgensi sedang. Yang ketiga, kebutuhan Riko yaitu paket internet. Biayanya 100.000. Manfaatnya supaya menambah wawasan dan pengetahuan. Tingkat urgensinya sedang. Yang keempat, kebutuhan Riko menabung untuk buku. Biayanya 20.000. Manfaatnya agar bisa mendapat pelajaran. Tingkat urgensinya tinggi. Menyusun skala prioritas urgen penting bisa ditunda. Peringkat 1, kebutuhan yaitu makanan. Alasan pemilihan urgen karena untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, kebutuhan snack atau jajan. Alasan pemilihan bisa ditunda karena tidak terlalu butuh atau penting. Yang ketiga, kebutuhan pakaian. Alasan pemilihan penting karena pakaian untuk alasan peringkat yang keempat, kebutuhan liburan. Alasan pemilihan bisa ditunda karena waktu saja bisa berlibur
dari sini mungkin ada ditanyakan. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Ditutup. Boleh duduk. Terima kasih. Salam dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2? Sudah ya kelompok 2? Yuk. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Usia. Semakin bertambahnya usia, semakin banyak kebutuhan. 2. Lingkungan. Adanya iuran-iuran kepentingan yang ada di masyarakat. 3. Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak kebutuhan. 4. Teknologi. Karena perkembangan teknologi mempermudah kegiatan sehari-hari. 5. Gaya hidup. Semakin besar gengsi gaya hidup, semakin besar gaya hidup seseorang, semakin banyak kebutuhan. Contoh kebutuhan faktor usia, pakaian. Semakin tua usianya, semakin tidak memperhatikan. Ini enggak apa-apa ya? 2. Lingkungan. Contohnya iuran. Biasanya iuran untuk acara-acara yang diadakan di lingkungan sekitar. 3. Contoh pendidikan, yaitu sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak kebutuhan. 4. Contoh teknologi, yaitu gadget. Biasanya untuk komunikasi jarak jauh. 5. Contoh kebutuhan gaya hidup, yaitu barang mewah. Karena barang mewah biasanya tidak terlalu dibutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 1. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, sekunder, primer kebutuhan yang harus dipenuhi. Sekunder kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tersier kebutuhan yang dipenuhi setelah primer terpenuhi. Dan keinginan yang bersifat luas. 5 contoh kebutuhan yang dimiliki oleh pelajar. Contoh kebutuhan sekolah, kebutuhan kelompok, laptop, kebutuhan sekunder, kebutuhan belajar, kebutuhan rohani, kebutuhan olahraga, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sekolah, kebutuhan primer. Apakah ponsel termasuk kebutuhan primer bagi pelajar ini? Mengapa tidak berat? Ponsel juga termasuk kebutuhan primer kalau dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan juga tidak primer atau sekunder menurut kebutuhan. Boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, dikasih apa? Dikasih W, kasih E, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan semuanya. Tadi terakhir mungkin teman-teman dengar ya. HP termasuk kebutuhan
sekunder apa tersier? HP termasuk kebutuhan sekunder apa tersier? Sekunder. Apa dua-duanya sekunder dan tersier? Dua-duanya. Kok dua-duanya yang gimana? Benar. Misalkan masih punya HP, masih berfungsi dengan baik, ya. Terus karena keinginan FOMO tren ya, beli HP iPhone. Nah, itu adalah termasuk kebutuhan antara sekunder dan tersier jadi satu. Ya, oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD masing-masing. Duduknya boleh tetap seperti itu. Ini dijawab masing-masing individu, ya. Karena kan tadi kebutuhan berdasarkan subjeknya berbeda-beda. Ini ada kebutuhan berdasarkan subjeknya atau individu dan keinginan. Tidak mungkin kan keinginan dan kebutuhannya Bu Ayu sama dengan teman-teman. Meskipun teman-teman sama-sama pelajaran kan beda ya. Ya, ini Bu Ayu bagi, jangan lupa dikasih namanya. Keinginan dan kebutuhannya disesuaikan dengan masing-masing ya, karena ini berdasarkan subjeknya. Kebutuhannya teman-teman apa? Sudah ditulis di situ dan keinginannya apa? Ada masing-masing 5. Jangan lupa kasih nama. Karena kan kebutuhan masing-masing individu dan keinginannya beda-beda ya. Dijelaskan sesuai pemahamannya teman-teman. Yang poin 2 itu apa sih kebutuhan, kasih keinginan. Bahasanya teman-teman, sebisanya bahasanya teman-teman ya.
5 kebutuhan dan 5 keinginan. Isi semua. Untuk penjelasan tentang kebutuhan dan keinginan disesuaikan dengan bahasanya teman-teman. Kebutuhannya apa, yang terakhir kebutuhannya apa, alasannya apa, jangan lupa ditulis. Karena berdasarkan subjek, otomatis nanti tidak akan sama ya jawabannya.
Ya, sebelah ya, buat temannya. Nunggu temannya sama nunggu waktunya. Sudah? Ya sebentar nunggu yang belum. Biar enggak kukuh yang belum. Dikumpulkan kalau sudah sekalian sama yang LKPD kelompok tadi. Ya. Ya, yang LKPD kelompok tadi sekalian. Ya. Yang ini yang kelompok. Ya. Sudah? Oh, belum, ada satu. Sambil nunggu temannya ya. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang kebutuhan, berarti secara nggak langsung pengetahuan teman-teman berkembang ya, dari yang hanya kebutuhan primer, sekunder, tersier, ternyata masih ada jenis-jenis kebutuhan yang lain. Ada berdasarkan intensitas, subjek, sifat, dan waktu. Yang mempengaruhi juga banyak, ternyata ada penghasilan, pendidikan, gaya hidup, dan usia. Ya. Nah, ternyata kebutuhan dan keinginan juga berbeda. Bisa jadi skincare ini kalau menurut teman-teman masih hanya jadi keinginan. Tapi menurut yang lain sudah jadi kebutuhan. Makanya ada berdasarkan sebagai subjeknya masing-masing. Otomatis jawabannya dari sini nih jelas tidak sama semua karena ada berdasarkan dari subjeknya. Sudah? Dari sini mungkin ada ditanyakan? Sudah cukup?
Terakhir ya, Ibu Ayu mau tahu perasaannya teman-teman hari ini setelah mempelajari pelajaran tentang kebutuhan manusia. Tolong ditulis di sini, boleh emoticon, boleh kata-kata senang, bahagia atau sedih, boleh. Ya, nanti kalau sudah bisa ditempel di papan. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel di papan tulis. Ya, silakan ditempel di papan tulis secara acak, boleh. Sudah semua? Senang, bahagia, semangat, senang, biasa, senang, capek, ya. Sama, capek karena sudah waktunya pulang ya. Nah, jangan lupa untuk minggu depan dipelajari di rumah materi ilmu ekonomi, biar nanti pada saat pertemuan yang akan datang sudah ada gambaran tersendiri ya, biar tidak masih mengambang. Dipelajari di rumah tentang ilmu ekonomi. Yuk kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.